Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi teman-teman. Kita ketemu lagi di channel ABC. Ayo berbagi cara. Cara apa? Cara sederhana yang semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu yang sedang banyak diperbincangkan, yang sedang ramai ataupun marak diperbincangkan di dunia maya, di jagat dunia maya, yaitu tentang banyaknya akun Facebook yang terkena tag mention di link-link phishing gitu ya. Jadi di sini kita akan men-setting Facebook kita. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu 1. Kita akan men-setting agar akun Facebook kita tidak di-tag sembarangan oleh akun lainnya gitu, akun asing ataupun akun teman ataupun akun yang sama sekali tidak kita kenal gitu. Kemudian yang kedua yaitu bagaimana jika kita sudah di-mention ataupun sudah di-tag di komentar yang notabene komentar itu adalah komentar dari suatu postingan yang mengandung link phishing. Kita harus bagaimana? Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 yaitu setting notifikasi. Sebelum kita lanjut, informasi bagi teman-teman yang baru pertama kali gabung, baru pertama kali melihat channel ini, bahwa channel ini berisi tentang edukasi, konten pendidikan digital, terkhususnya tentang Android, juga tentang komputer. Kita sharing, kita berbagi secara sederhana gitu ya. Apa yang pernah saya alami, yang pernah saya lakukan, pernah saya kerjakan, saya akan tuliskan di sini sebagai jejak digital. Kemudian tak lupa saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe-nya. Bagi yang belum, diharapkan juga turut mendukung perkembangan channel ini dengan menekan tombol subscribe. Oke. Gitu ya teman-teman ya, kita lanjutkan untuk bahasannya. Jeng. Kita langsung masuk ke Android ya ini ya. Saya menggunakan Android. Jadi Facebooknya Facebook Android. Di Facebook ini, jika teman-teman ingin setting menggunakan Android, pastikan aplikasi yang teman-teman gunakan ini Facebook reguler, bukan Facebook yang versi Lite itu ya. Jangan yang itu. Nanti ada fitur yang tidak ada di sana. Kita masuk ke Facebook. Di Facebook ini kita langsung dihadapkan ke profil kita, kan ini di halaman profil kita. Untuk men-setting agar tidak mudah di-tag, agar tidak di-tag ataupun kita punya kendali atas tag dari sesuatu akun gitu. Caranya adalah teman-teman pergi ke titik 3, garis 3 maksud saya. Setelah ke garis 3, teman-teman scroll ke bawah. Kita mencari yang namanya ini pengaturan dan privasi. Pengaturan dan privasi ini silahkan diklik. Setelah diklik, kemudian pilih ke pengaturan. Di pengaturan ini teman-teman pilih yang namanya profil dan penan. Setelah teman-teman klik, di sini kita akan men-setting dua hal utama ya, yaitu tentang penandaan. Silahkan klik di penandaan, di bawah penandaan ada poin 1, poin 2. Nah, yang pertama dulu ya, yang pertama, siapa yang bisa melihat postingan yang menandai Anda di profil Anda? Silahkan diklik di situ. Kita pilih siapa. Kalau di akun saya aktifkan hanya saya. Jadi memang benar-benar kalau ada orang yang nge-tag saya, yang belajar cuma saya gitu. Iya, tergantung pertimbangan teman-teman. Kalau teman-teman mau agak luas jangkauannya, mungkin ya ini boleh ke teman, boleh ke khusus. Ini khusus ya, settingan khusus ini ya, karena ada pengecualiannya. Kita back dulu. Ya, setelah tadi saya pilih hanya saya. Kemudian yang bawahnya juga ketika Anda ditandai di postingan, siapa yang ingin Anda tambahkan ke pemirsa postingan jika mereka belum bisa melihat? Silahkan diklik di situ. Di sini ada 2 pilihan, teman atau hanya saya. Saya pilih yang hanya saya. Klik di hanya saya ini, begini jadinya. Kemudian di back. Oke, setelah itu kita masuk ke settingan yang penting. Ini adalah peninjauan atau meninjau. Kita klik di sini yang paling atas. Tinjau tanda yang ditambahkan orang ke postingan Anda sebelum tanda tersebut ditampilkan ke Facebook. Pada bawaannya, settingan ini adalah seperti ini, non-aktif. Kita tahu lah ya, Facebook itu adalah akun sosial media yang dia mengedepankan suatu connecting antara satu akun dengan yang akun lainnya. Namanya juga sosial media untuk pertemanan. Semakin luas, semakin banyak relasi pertemanan, itu kan didukung sama Facebook ya. Namun begitu, Facebook masih menghargai, masih menghormati privasi dari user-usernya, yaitu dia masih menyediakan fitur ini. Aktifkan dulu seperti itu. Kemudian setelah itu, jadi yang terakhir, tinjau postingan yang menandai Anda sebelum postingan tersebut ditampilkan.
di profil Anda. Ini pun sama, pada settingan bawaan dari Facebook dia akan seperti ini, nonaktif. Namun untuk agar kita punya kendali terhadap akun kita aktifkan ya di sini sampai dia aktif. Oke. Poin pertama selesai. Poin pertama itu tadi apa ya? Poin pertama adalah cara untuk men-setting agar akun kita tidak langsung tayang terhadap sesuatu hasil mention hasil penandaan dari akun lainnya gitu. Saya mau tunjukkan dulu contohnya ya. Kalau kita sudah mengatur seperti itu, saya cari dulu apakah ada yang menandai saya. Nah, ini ada ini ya, ikonnya dia tanda. Jadi ini menandai akun saya. Kita klik di situ. Setelah teman-teman mengklik notifikasi bahwa akun teman-teman itu ditandai, akan muncul postingannya seperti ini. Ini postingan yang ditandakan ke kita gitu ya. Kalau kita sudah mengaktifkan yang tadi, ini akan muncul seperti ini. Ada dua pilihan, sembunyikan atau tambahkan ke profil. Ya, sekali lagi, ada fitur sembunyikan dan tambahkan ke profil. Ini ada jika teman-teman sudah mengaktifkan peninjauan tadi, yang dua tadi ya. Kalau teman-teman tidak aktifkan itu, mau siapapun yang nge-tag teman-teman, mau postingan seperti apapun itu isinya, dia akan langsung tayang di profil teman-teman gitu. Jadi kita nggak kurang kendali, kurang kontrol terhadap akun kita sendiri. Makanya kenapa lebih baiknya kita aktifkan untuk ini. Ya, kita bisa menimbang mengingat kemudian memutuskan apakah sesepostingan, apakah suatu postingan itu akan layak kita nyatakan layak untuk tampil di profil kita ataupun tidak gitu. Oke, yang satu sudah jadi teman-teman ya, kita masuk ke poin 2. Semoga bisa dipahami. Yang dua yaitu bagaimana jika kita di-mention atau di-tag di komentar. Oke, kita cari juga di sini di notifikasi saya, adakah yang mention saya? Nah, ini ada yang mention saya. Zurarara, dia mention saya, meng-tag saya di komentar ini ya. Nah, kalau teman-teman merasa tidak suka di tag-tag di situ, di sini, di postingan yang atas ini, postingan ini, teman-teman nggak suka, teman-teman bisa melakukan yang namanya pelaporan atau menyembunyikan komentar. Caranya dengan HP, jika di HP teman-teman, saya ulang dulu. Jika di HP di sini, teman-teman ditahan lama di sini ya, sampai dia muncul, nah seperti ini ya, tanggapi komentar ini. Setelah seperti ini silakan menanggapi, mau diapa ini komentarnya, mau dibalas, mau disalin. Nah, bukan ini ya bahasan kita. Pilih antara dua ini, sembunyikan komentar atau cari dukungan atau laporkan komentar. Kita coba pilih yang cari dukungan atau laporkan komentar. Kita mau melaporkan. Anggaplah tadi komentar tadi, penandaan di komentar tadi adalah sesuatu yang bersifat informasi palsu. Kemudian ditanya lagi, informasi palsu yang seperti apa gitu. Kita contohkan isu sosial. Nah, kalau sudah seperti ini, klik selanjutnya. Setelah selanjutnya, kita akan dihadapkan juga pada dialog box seperti ini. Ini Facebook bertanya ke kita. Kamu kan sudah di-mention oleh seseakun, kemudian kamu melaporkan akun tersebut. Lalu bagaimana sikapmu terhadap akun tersebut itu selanjutnya? Lebih kurang seperti itulah inti dari jadi bisa kita blokir, bisa berhenti mengikuti, bisa hapus pertemanan dan ataupun hapus tanda. Jika teman-teman di-mention atau di-tag akun yang sama sekali teman-teman tidak kenal gitu ya, baik secara nyata maupun secara maya, langsung blokir saja. Ya, habis ceritanya, sudah paling mudah itu, langsung blokir gitu aja. Tapi kalau teman-teman masih punya pertimbangan, mungkin teman gitu ya, mungkin teman di dunia nyata, teman di dunia maya ya, monggo pilih yang mana. Apakah hapus pertemanan? Ya. Tapi saran saya kalau sudah dia mention ke sesuatu yang nggak benar itu ya, kita blok saja dulu. Kita bisa blok dulu saja. Kemudian kita komunikasikan kalau benar-benar itu akun teman kita yang kita benar-benar kenal, kita komunikasikan ke teman kita bahwa kita sementara memblok. Oke, poin 2 pun selesai. Yang kedua adalah teman-teman
Jangan mengklik link-link yang ada di situ. Udah abaikan aja, nggak usah penasaran, nggak usah kepo, biarin aja. Yakinkan itu sesuatu yang sama sekali tidak penting bagi kita dan tidak bermanfaat, dan tinggalkan itu. Gitu ya. Yang satu selesai, dua selesai, kita masuk ke bahasan 3. Bahasan ketiga yaitu setting notifikasi. Notifikasi maksudnya gimana ini? Jadi langkahnya adalah kita setting notifikasi ini. Settingnya gimana? Setting biar itu nggak usah muncul aja di sini. Jadi kalau ada akun yang tidak dikenal menyebut kita dalam sebuah komentar, udah nggak usah muncul aja deh, biar kita nggak kepo, kita nggak pusing lihatnya. Kalau satu ini mending satu ya. Kalau udah yang malware tadi, bisa sini penuh, notifikasinya isinya itu semua gitu. Jadi langkahnya adalah kita tetap harus mengakali, yaitu kita pergi ke pengaturan lagi. Di pengaturan teman-teman klik pengaturan. Setelah dari pengaturan teman-teman pilih yang menu notifikasi ke bawah, agak bawah teman-teman, kita lihat. Nah itu pengaturan notifikasi ini. Di sini teman-teman klik, silakan diklik di situ. Kemudian karena kita mau men-setting tentang tanda, kita pilih yang tanda. Di tanda ini tempat saya sudah saya setting hanya teman. Artinya saya hanya akan mendapat notifikasi jika penandaan itu dilakukan oleh teman saya. Selain dari teman saya tidak dapat notifikasi. Gitu. Bagi teman-teman yang masih seperti ini settingannya, siapa saja, ubah ke teman saja. Silakan, ubah ke teman. Oke. Udah seperti itu. Selesai. Jadi kalau sudah diubah ke teman itu artinya notifikasi yang dapat notifikasi yang kita dapat dari Facebook itu hanya dari teman, tagging dari teman. Nggak ada istilahnya seperti ini. Nggak ada akun-akun asing yang akan muncul notifikasinya di situ. Kemudian mungkin teman-teman bertanya, lah kenapa harus disembunyiin? Ya tadi ya alasannya kan mengganggu gitu ya. Emang nggak apa-apa kalau kita nggak tahu kalau sedang disebut di mana-mana. Loh, kalau itu memang bukan teman kita kenal juga enggak, kan nggak perlu juga kita ini mempedulikan itu. Yakinlah bahwa akun-akun yang tidak kita kenal tiba-tiba menyebut kita di suatu kolom komentar itu ada sisi negatifnya, dan itu dominan 99% itu negatif. Jadi buat apa kita harus ngurusin hal itu? Lebih baik sembunyikan aja, nggak usah diperhatiin, diabaikan saja. Ya, kita notifikasinya di off-kan aja yang dari selain teman. Jadi kalau ada penyebutan, hanya penyebutan dari teman, mention dari teman yang akan muncul di notifikasi kita. Nah, menghemat tenaga itu, juga menghemat pikiran. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bahasan kita sudah selesai nih, 3 bahasan, mana tadi? 3 bahasan. Pengguna sosmed wajib ya. Sosmed FB ini wajib, bahasan seperti ini harus kita praktekkan demi keamanan kita juga. Iya, yang nomor 1 tadi yaitu tentang cara agar tidak di-tag di akun asing. Kemudian yang kedua, bagaimana jika kita sudah terlanjur di-mention atau di-tag di komentar yang notabene postingannya adalah berisi link phishing gitu. Tadi langkahnya 2 ya, melaporkan dan jangan klik link yang ada apapun itu, sepenasaran apapun teman-teman, udah nggak usah diklik. Kembali ke pasal tadi ya. Jika ada yang mention di tempat-tempat seperti itu, yakinlah itu ujungnya nanti tidak baik, nanti menyesal. Jadi nggak usah diklik. Yang ketiga yaitu settingan notifikasi. Ya, disetting hanya teman saja yang muncul di notifikasi kita. Tujuannya jelas ya tadi ya, tujuannya agar kita menghemat pemikiran dan menghemat action. Nggak usah banyak-banyak repot gitu ya, repot. Oke, begitu teman-teman untuk sharing kita hari ini, 3 poin itu. Semoga akun teman-teman aman-aman selalu, dan bagi teman-teman yang belum yang sudah pernah mengklik link phishing, saya sarankan ada baiknya dan afdolnya itu silahkan ganti password di emailnya, juga password di akunnya gitu. Ya, semoga bermanfaat teman-teman. Jumpa lagi di video berikutnya. Video berikutnya kita masih akan membahas tentang phishing ini ya, yang sedang hit. Akhir kata, bila ada salah kata, mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.